Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Shalom. Boleh kita sekali lagi lambaikan tangan, katakan shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan disertai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Bersatu hati kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami sudah boleh ada Tuhan di tempat ini, kami boleh berkumpul tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami percaya semuanya itu karena Engkau Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Semua itu membuktikan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyayangi kami, Engkau begitu memperhatikan setiap langkah hidup kami ya Bapa. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini, Roh-Mu juga mengalir buat setiap kami, jemaat-Mu yang mengikuti secara online. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan yang menjamah, kuasa Tuhan yang memulihkan, dan kuasa Tuhan yang pasti memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuliakan nama Tuhan bersama-sama kita mau berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memuji Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Lagi bersama katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Katakan bersama, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah penopang hidup kami Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani. Mari dengan segenap hati menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita mengaku hanya semua karena Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Angkat kedua tanganmu, katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah
mengakui Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Kami tidak bisa hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Malam hari ini kami bersama-sama mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Tanda kami percaya, tanda kami berserah, tanda kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menuntun setiap langkah kami, memegang erat tangan kami di dalam Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu. Mari dengan segenap hatimu Bapak Ibu, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari akui Dia. Oh, peganglah tanganku. Ya Tuhan, Kaulah harapan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, ku pandang wajah. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu Saudaraku, angkat suaramu. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Ya Tuhan, oh, ya Yesus, pegang erat tangan kami. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari lebih sungguh lagi, angkat kedua tanganmu bersama, katakan. Pertolongan
Engkau yang sudah dikaruniai berbahasa roh, mari berkata-kata di dalam roh. Mari bangun keintimanmu dengan Tuhan malam hari ini. Akui bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Yesus satu-satunya Raja dalam hidup kita. Dia satu-satunya Juru Selamat hidup kita. Oh, rabaralaba syakaralaba ralabaralaba sandaralaba ralabaralaba sikiralabaralabaralaba. Kami begitu mengasihi Engkau Tuhan, bukan karena berkat-berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami, tapi kami mengakui Tuhan bahwa tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak mungkin bisa apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu Engkau pegang setiap tangan kami Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, melewati hari-hari kami. Kami tahu Tuhan hari-hari yang kami hadapi tidak mudah. Kami tahu Tuhan tantangan-tantangan yang kami hadapi begitu besar. Tapi kalau Tuhan ada bersama kami sanggup melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Itu yang akan Tuhan lakukan bagi engkau dan saya, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, rabaralaba sikira labaralaba sandara labaralaba sikira labaralaba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syakara labaralaba syara labaralaba sikira. Mari perlahan kita mau bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Kita minta biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin setiap langkah hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita. Dia yang akan menyertai, Dia yang akan selalu bersama-sama kita. Haleluya. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Buka kedua tangan kita tinggi, katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan, bila
tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau melihat setiap kerinduan umat-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Kami siap meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuliakan nama Tuhan bersama-sama kita mau katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan selalu menuntun kita, amin. perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang hebat. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan. Dia sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
bahkan yang belum timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi engkau dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang mau lebih lagi mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan kita, boleh kita sorakan haleluya, boleh kita sorakan Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita serukan lagi bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Allah sanggup. Naikkan pujian ini dengan iman percaya Bapak Ibu Saudaraku. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Yo, lebih dahsyat lagi. Serukan segala perkara. Amin. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan, sorak-sorai yang panjang buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sungguh kami bersuka cita dalam hadirat Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami boleh memberikan persembahan ucapan syukur kami. Kami bawa yang terbaik di hadapan Engkau Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan membalas dengan berlipat kali ganda. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan kami perlukan. Engkau yang pasti mencukupkannya semuanya buat kami Tuhan. Kami bawa Tuhan persembahan kami berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita berkata, amin, haleluya. Persembahan bisa dijalankan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan
dengan iman Bapak Ibu. Masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Mari buka kedua tangan kita. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia penolong, penolongku hanyalah dirimu. Ya, kami menemukan kedamaian hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Angkat suaramu. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia penolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Selalu. Amin, amin. Kau Bapa-Ku yang setia selalu, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, kami mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong kami, bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami Tuhan. Malam hari ini kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima berkat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dia Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan juga setiap kami Tuhan, biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita mengikuti pujian penyembahan pada malam hari ini. Saya juga diberkati Bapak Ibu lewat pujian penyembahan. Sama-sama tadi kita terakhir menyanyikan sebuah pujian. Penolongku hanyalah
Yesus Tuhan. Penghibur kita siapa Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, jujur di tengah dunia yang sekarang ini kita hadapi, kita ini kalau mau jujur kita ini perlu penghiburan Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kehidupan kita dari hari ke hari kita itu mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri, kadang pergumulan datang dalam pekerjaan kita, terkadang pergumulan datang dalam rumah tangga, terkadang pergumulan datang lewat anak, betul ya Bapak Ibu. Terkadang juga kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Baik orang itu meninggalkan kita karena suatu hal atau memang karena dipanggil Tuhan pulang ya. Di sini saya lihat ada beberapa ibu-ibu, oma-oma yang sudah dipanggil pasangan hidupnya, itu juga bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Sekian lama kita hidup bersama-sama lalu pasangan hidup kita Tuhan panggil pulang, itu bukan juga hal yang mudah. Dalam pekerjaan pun begitu Bapak Ibu, mungkin sesuatu yang sudah kita bangun selama sekian lama, lalu ada satu titik di mana kita mengalami suatu hal dan semuanya yang kita perjuangkan kayaknya hilang. Di situ kadang kita merasa bahwa kesedihan itu melanda hidup kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menghibur Bapak Ibu ya. Tapi malam hari ini kita belajar bersama-sama bahwa ternyata kita punya seorang penghibur. Nah Bapak Ibu, jujur terkadang orang Kristen, orang percaya, manusia itu berharap dia dihibur oleh apa Bapak Ibu? Oleh orang-orang di sekelilingnya. Terkadang mengharapkan suami, terkadang mengharapkan istri, terkadang mengharapkan anak, terkadang mengharapkan teman-teman, terkadang mengharapkan pemimpin-pemimpin rohani, terkadang mengharapkan pendeta, ya, terkadang mengharapkan sosok yang dikagumi. Tapi apa Bapak Ibu? Kebanyakan yang didapati kecewa. Bukan penghiburan yang didapat, tapi kekecewaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah dikasih tahu firman Tuhan jauh-jauh hari. Penghibur kita, penolong kita itu bukan orang-orang di sekeliling kita, bukan suamimu, bukan istrimu, bukan anakmu. Ya. Penolongnya bukan mereka, penghiburnya bukan mereka, walaupun mereka juga bisa Tuhan pakai untuk menolong kita. Tapi yang utama Tuhan mau, Tuhan minta untuk kita mengerti bahwa penolong dan penghibur kita yang utama bukan mereka. Ya. Penolong dan penghibur kita lihat dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Ini ayat yang sering sekali kita dengar kalau tiba hari Pentakosta ya Bapak Ibu ya. Yohanes 14 ayat yang ke-26, di situ dikatakan apa? Ya coba baca bersama-sama, saya hitung 1 sampai ke 3 ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang belum mendapatkan, kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Nah, lewat ayat ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengerti bahwa satu-satunya pribadi yang bisa menghibur kita ya di saat kita susah, di saat kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, cuman satu pribadi Bapak Ibu. Siapa namanya? Roh Kudus. Bapak Ibu jangan bilang Yesus, walaupun iya sama, 3 pribadi dalam satu hakikat. Ya kita punya Allah bukan 3, tapi Allah kita satu tapi dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak yang kita kenal di dalam nama Yesus, dan Allah Roh Kudus. Pada waktu Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga dia berjanji bahwa setelah dia nanti naik ke surga akan ada roh penghibur. Dikatakan dia roh penghibur yang akan Tuhan berikan, ya, yaitu siapa? Nah, kenapa pada waktu itu Tuhan Yesus menjanjikan roh penghibur kepada murid-muridnya? Kenapa? Murid-murid akan mengalami sebuah kehilangan. Ya, kenapa? Karena Yesus harus naik ke surga. Nah, Yesus itu adalah satu-satunya harapan mereka. Satu-satunya orang yang menjadi motivasi kehidupan mereka. Ya, mereka sudah begitu senang ketika waktu Yesus bangkit dari kematian, mereka sukacita. Ya, mereka senang sekali. Kenapa? Karena satu-satunya harapan mereka sudah bangkit. Ya, tapi begitu bangkit,
berada bersama-sama dengan mereka. Enggak lama kemudian Yesus berkata bahwa dia harus naik ke surga meninggalkan mereka. Berat enggak Bapak Ibu ditinggal orang yang dikasihi? Berat. Sama waktu itu murid-murid cuman punya Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka sudah tinggalkan segalanya, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan keluarganya. Ya, untuk apa? Untuk bersama-sama dengan Yesus, untuk ikut Yesus selama 3,5 tahun. Jadi Yesus benar-benar harapannya mereka. Yesus, kalau boleh dibilang, Yesus itu satu-satunya yang mereka punya. Tapi mereka dikatakan kehilangan Yesus. Bersiap-siap untuk kehilangan Yesus karena Yesus harus naik ke surga. Nah, pada malam hari ini mungkin Bapak Ibu satu-satunya yang orang yang Bapak Ibu harapkan mungkin mengecewakan Bapak Ibu atau meninggalkan Bapak Ibu. Atau satu-satunya harta yang begitu berarti buat Bapak Ibu itu sudah tidak ada atau sudah hilang. Mungkin rumah, mungkin mobil, mungkin mungkin anak yang satu-satunya yang engkau harapkan ternyata hari ini juga mengecewakan engkau. Ya, dalam keadaan seperti itu seringkali orang percaya sedih. Ya, merasa kehilangan dan akhirnya merasa tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tapi untuk engkau yang mengalami hari-hari ini seperti itu, engkau merasa bahwa engkau tidak punya apa-apa dan engkau tidak punya siapa-siapa, hari ini saya mau kasih berita baik. Kita sama-sama punya roh penghibur. Amin. Dan roh penghibur ini satu-satunya yang bisa menghibur kita. Kemanapun kita cari penghiburan, ke orang lain, ya, ke sesuatu, ke hal-hal yang lain, mungkin nonton, mungkin kita jalan-jalan, percayalah itu hanya sesaat. Betul ya? Masalah kita mungkin kita jalan-jalan, lupa, mungkin senang, iya hanya sesaat. Tapi ada satu hal yang membuat kita senang, membuat kita semangat lagi dan itu tidak sesaat. Namanya siapa? Roh Kudus. Roh penghibur. Nah, bagaimana cara Roh Kudus menghibur? Ya, bagaimana cara Roh Kudus itu menghibur? Siapa percaya bahwa di dalam kita sudah ada Roh Kudus? Ya, nanti kita lihat sama-sama. Betul nggak di dalam kita sudah ada Roh Kudus? Ya, kita belajar dulu bagaimana cara Roh Kudus menghibur kita. Kembali ke Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus. Dikatakan apa di situ? Dialah yang akan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana cara Roh Kudus menghibur? Yang pertama dengan mengajar. Katakan sama-sama dengan mengajar. Nah, dan yang kedua itu dengan mengingatkan apa yang diajar dan apa yang diingatkan. Tadi dikatakan di Yohanes 14 ayat 26, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan apa? Akan semua yang telah kukatakan. Nah, pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, nanti aku akan kasih kepada kamu roh penghibur. Ya, dia itu nanti akan mengajarkan dan mengingatkan kamu tentang apa? Segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu, kata Yesus. Jadi Yesus ingatkan pada murid-muridnya, nanti roh penghibur itu akan menghibur mereka dengan cara apa? Mengingatkan dan mengajar tentang apa? Tentang segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Jadi bagaimana Roh Kudus itu menghibur orang percaya dengan mengajar dan mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan. Di mana itu perkataan Tuhan? Halo Bapak Ibu, perkataan Tuhan dapat kita temui di mana? Firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita tidak bisa dihibur. Bagaimana mau dihibur? Kita tidak punya firman. Karena roh penghibur itu nanti akan datang dalam hidup kita dan akan mengajarkan dan akan mengingatkan. Ya. Jadi pada waktu Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan kita, dia itu yang akan mengajar. Makanya ketika kita baca firman, nanti kita akan diberikan pengertian-pengertian. Betul ya Bapak Ibu? Terkadang kan kita baca firman, kita nggak mengerti, betul? Kita nggak mengerti apa yang kita baca. Nah, disitulah nanti Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian kepada kita. Makanya harus baca firman Tuhan. Ya, apalagi kalau banyak masalah, butuh banyak dihibur, harus semakin banyak baca firman. Ya,
Kalau tidak baca firman, bagaimana Roh Kudus mau mengajar? Nah, kalau sudah Roh Kudus mengajar, kedua yang Roh Kudus nanti lakukan adalah apa? Mengingatkan. Kenapa? Karena manusia itu gampang lupa. Ya. Ini nanti aja pulang sampai di pos satpam itu bisa lupa tadi khotbahnya opo. Ya toh. Lupa. Tapi di dompetnya ada berapa itu ingat, herannya itu begitu. Ya, koncone utang mek 20.000 eling, bertahun-tahun eling. Ya itu uniknya manusia Bapak Ibu ya, lebih gampang ingat hal-hal yang negatif. Ya, sama suaminya kan juga gitu, kesalahan bertahun-tahun lalu gitu, masih ingat sampai sekarang. Itu kalau istri. Ya, kalau suami itu gampang melupakan. Makanya istri itu sering manggil sama suaminya, soalnya apa? Gampang lupa. Kalau wanita itu susah lupa ya Bapak Ibu. Tapi firman itu seringkali kita nggak ingat. Makanya tadi dikatakan tugas Roh Kudus ketika datang apa? Mengajar dan mengingatkan. Karena terkadang ketika kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi kesedihan, ya kita itu lupa firman Tuhan Bapak Ibu ya. Yang selalu diingat apa pertama? Cara mengatasi masalahnya. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, kita coba cari jalan keluar sendiri. Ya, dengan kekuatan kita cari jalan keluarnya. Masalah, ya, misalnya ada kesedihan datang, ada masalah datang, kita secara otomatis kita cari jalan keluar. Cari kesenangan-kesenangan di luar untuk apa? Untuk menghibur kita. Sering kita lupa pada firman. Baru nanti kalau sudah mentok, jedok, ya kan? Baru datang ke persekutuan doa, baru datang ke gereja, baru dengar firman Tuhan khotbah, baru nyantol Bapak. Oh firman Tuhan, oh iya Tuhan pernah ngomong gini. Tapi kalau tidak ada masalah, itu biasanya waktu pendeta khotbah apa? Gak nyantol Bapak. Ya, kalau sudah gak nyantol akhirnya apa? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk demi mempertahankan supaya gak ngantuk, akhirnya apa? Buka handphone. Baca WA apa. Ya jadi kalau Bapak Ibu lihat kanan kiri ya sudah mulai ngantuk, sudah mulai baca WA, itu sebenarnya tandanya satu. Tandanya apa? Tandanya sedang sukacita, tidak ada masalah berarti Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi enggak ingat firman Tuhan sudah gitu. Ya kan? Karena enggak ada masalah. Coba ada masalah. Coba ada kesedihan, coba ada sesuatu yang berat dalam hidupnya. Pasti langsung pendetanya ngomong apa, ngomong sedikit aja sensitif ya. Pendetanya cuma ngomong percayalah Tuhan mengasihimu, langsung nangis Bapak Ibu. Sensitif. Kenapa? Karena banyak masalah. Jadi jangan heran ya, Tuhan itu terkadang sama orang Kristen itu suka kasih banyak supaya ingat Tuhan. Ya. Jangan diamenkan ya Bapak Ibu. Ya saya berdoa di sini semuanya nggak ada masalah, semuanya diberkati. Tapi diberkati, tapi tetap ingat Tuhan. Gitu. Amin. Kanan kiri, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu ingat Tuhan. Ingat Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dikatakan tadi Roh Kudus itu menghibur dengan cara apa? Mengajar dan mengingatkan kita tentang perkataan Tuhan. Nah, ada satu hal yang ingin Tuhan itu ingin ajar sama kita dan selalu ingatkan di saat kita sedang mengalami sebuah kesedihan, di saat kita sedang mengalami sebuah permasalahan. Ya, ayatnya nggak jauh-jauh. Kita buka di ayat yang ke-27. Nah, apa sih yang Tuhan mau ingatkan dan mau ajarkan kepada murid-murid pada waktu itu? Nah ini Bapak Ibu. Ayat 27. Dikatakan apa? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah. Tuhan Yesus tahu pada waktu Tuhan Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya takut. Murid-muridnya gentar. Bagaimana mungkin ini guru saya, ini panutan saya, satu-satunya orang yang bisa saya andalkan. Mau meninggalkan kami, murid-muridnya ini. Jelas mereka takut, ya. Kenapa? Karena mereka juga dimusuhi oleh banyak orang, karena mereka juga diincar oleh pemerintah Romawi pada waktu itu, ya.
Orang yang satu-satunya orang yang mau tolong, yang bisa tolong mereka malah meninggalkan mereka. Makanya Yesus bilang kalau roh itu nanti datang, roh itu akan mengajarkan dan mengingatkan kamu. Nah, apa yang mau diajar dan apa yang mau diingat? Nah, ini Tuhan Yesus ngomong di ayat yang 27. Dikatakan apa tadi? Damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu kalau ngomong istilah damai sejahtera dalam kamus bahasa Indonesia, Bapak Ibu gak akan pernah temukan istilah damai sejahtera. Coba Bapak Ibu buka kamus bahasa Indonesia, lalu tulis kata damai sejahtera. Di situ Bapak Ibu tidak akan menemukan. Yang ada apa? Yang ada damai sendiri dan sejahtera sendiri. Ya, kata damai sendiri ada pengertiannya, sejahtera sendiri ada. Tapi kata damai sejahtera itu sendiri, Bapak Ibu tidak pernah akan temukan dalam kamus bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kata damai sejahtera itu hanya lumrah atau hanya Bapak Ibu bisa dengar dan dapatkan di dalam firman Tuhan. Kata damai sejahtera itu hanya Bapak Ibu bisa temukan di dalam firman Tuhan. Lalu apa sebenarnya arti damai sejahtera? Nah, ini arti rohani secara umum Bapak Ibu ya. Saya sudah mencari beberapa sumber arti kata damai sejahtera, dan kalau saya bisa simpulkan arti rohani secara umum dari kata damai sejahtera itu apa? Perasaan pribadi seseorang bahwa semuanya lengkap dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran dan merasa tentram dalam jiwanya. Saya ulangi lagi. Apa itu arti damai sejahtera? Arti rohaninya secara umum itu adalah perasaan pribadi seseorang bahwa semuanya lengkap dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran dan merasa tentram dalam jiwanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, perasaan seperti ini hari-hari ini gampang didapatkan atau sulit didapatkan? Gampang atau sulit Bapak? Perasaan pribadi seseorang bahwa semuanya itu lengkap. Ada yang merasa di sini bahwa hidup saya itu sudah lengkap kok Pak. Ya, hidup saya itu sudah lengkap semuanya. Buat saya sudah lengkap Pak. Ya saya sudah enggak kepengen apa-apa lagi. Lengkap semuanya, sudah bahagia saya ini. Semua yang saya mau sudah ada. Begitu Bapak Ibu? Saya rasa enggak ya. Semua pasti pengen, aku masih pengen sesuatu, aku pengen gini, ada harapan-harapan. Saya pengen suamiku begini, saya pengen istriku begini, saya pengen anak-anakku begini. Ya. Tapi dikatakan tadi perasaan damai sejahtera itu apa? Perasaan pribadi seseorang bahwa semuanya lengkap dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran. Hari ini di sini ada yang bebas dari kekhawatiran? Wah, saya lihat mukanya Bapak Ibu. Walaupun pakai masker saya tahu ada sedikit, walaupun sedikit ada kekhawatiran. Betul Bapak Ibu? Kekhawatiran akan apa yang terjadi hari esok. Ya. Mungkin sakit penyakit, ya, mungkin keluarga, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak. Itu jadi beban pikiran Bapak Ibu sekalian, kita semua. Bagaimana hidup saya besok? Bagaimana hidup saya tanpa orang-orang yang saya kasihi? Bagaimana hidup saya nanti besok? Bagaimana kalau anak-anak saya nggak jadi? Ya, bagaimana kalau suami saya meninggalkan saya? Bagaimana kalau istri saya meninggalkan saya? Atau bagaimana nanti kalau anak-anak sudah lupa sama saya sebagai orang tua? Selalu saja ada kekhawatiran. Ya Bapak Ibu ya. Nah, perasaan seperti ini sangat sulit didapatkan hari-hari ini. Tapi berita baiknya Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saya punya Roh Kudus, Roh penghibur. Roh penghibur itu mengajar dan mengingatkan kita. Hari ini, malam ini, Roh penghibur itu mengingatkan dan mengajar kita. Apa? Mengingatkan dan mengajar apa? Bahwa damai sejahtera Allah sudah Tuhan tinggalkan buat kita. Katakan amin. Ya, damai sejahtera sudah Tuhan tinggalkan. Ya. Dan dikatakan firman Tuhan tadi bahwa damai sejahteraku itu berbeda dengan damai sejahtera. Nah, apa yang membuat berbeda Bapak Ibu ya? Kenapa dikatakan berbeda dengan dunia? Sebab damai sejahtera Allah, ini Bapak Ibu boleh catat, boleh garis bawahi. Damai sejahtera Allah itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Betul ya Bapak Ibu? Tapi tergantung siapa? Tergantung pribadi. Bukan pribadi kita ya Bapak Ibu. Saya ulangi. Damai sejahtera Allah itu bukan tergantung situasi dan kondisi. Kalau damai sejahtera dunia itu begini Bapak Ibu. Kalau
saya punya harta yang cukup, baru saya merasa tenang. Artinya kebutuhan saya sudah terpenuhi semua. Kalau suami saya bersikap baik, istri saya bersikap baik sesuai harapan saya tenang. Kalau anak-anak saya nurut sama saya, bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, jadi anak yang pinter, nggak nakal dan lain sebagainya, itu menyenangkan hati saya. Kalau di ATM saya nolnya banyak, bukan nol semua tapi ya Bapak Ibu, nol tapi depannya 1 atau 2 gitu loh Bapak Ibu, ya itu saya tenang. Nah itu damai sejahtera versi dunia. Kalau punya itu semua, punya A, B dan C, baru kita merasa damai sejahtera. Nah tapi firman Tuhan itu, damai sejahtera Allah itu bukan tergantung situasi dan kondisi, tapi tergantung pribadi. Pribadi siapa? Ya pribadi Roh Penghibur tadi. Ya pribadi Roh Kudus tadi. Jadi selama Roh Kudus ada di dalam kita, damai sejahtera Allah bisa kita nikmati. Oh gak ada amin. Selama Roh Kudus ada di dalam diri kita, damai sejahtera Allah bisa kita nikmati. Artinya apa? Artinya engkau mungkin bisa di ATM-mu nolnya banyak, tapi nol semua. Bisa saja. Atau mungkin ya suamimu, istrimu tidak seperti yang kau harapkan. Bisa terjadi? Bisa. Anak-anak tidak seperti yang kau harapkan, bisa terjadi? Bisa. Menantu mertua tidak ya seperti yang kau harapkan, bisa? Bisa. Atau mungkin sakit penyakit datang dalam kehidupanmu. Ya, atau mungkin banyak kekhawatiran di hari depan yang kau mungkin menekan pikiran. Ya, tapi kalau ada damai sejahtera Allah, saya mau bilang sama Bapak Ibu, engkau akan bisa menikmati damai itu di dalam hatimu. Engkau tidak akan pernah fokus ke masalah-masalah. Ya, engkau akan hidup seneng aja. Ya, engkau akan bukan masalahnya hilang ya Bapak Ibu. Bukan masalah kita, bukan berarti kita nggak bebas, maksudnya benar-benar nggak mikirin masalah, bukan Bapak Ibu. Tapi engkau akan bisa mengatur hatimu tetap tenang, tetap damai, tetap sukacita, tetap bersyukur ya. Karena apa? Karena ada Tuhan. Ya, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, damai sejahtera itu hanya bisa didapatkan oleh apa? Oleh kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bapak Ibu pernah enggak dalam hidup ini merasa tiba-tiba walaupun masalah itu banyak, tapi ketika mungkin engkau memuji Tuhan atau engkau mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba ada satu momen di mana engkau tiba-tiba engkau begitu merasa damai dan tenang. Pernah enggak merasa seperti itu? Itu kalau damai sejahtera Allah bekerja itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin masalahnya enggak selesai. Mungkin masalahnya masih ada. Tapi tiba-tiba ada damai yang ada di dalam hatimu. Engkau begitu tenang menghadapi masalah. Ya, tidak gerusa-gerusu, tidak bingung karpe dewe. Ya, engkau bisa berdoa, engkau bisa bersyukur, dan bahkan engkau bisa bersuka cita. Bahkan engkau bisa menguatkan saudara seimanmu, engkau menguatkan suamimu, engkau menguatkan anak-anakmu, engkau menguatkan istrimu. Ya, gak tahu kayak kekuatan dari mana, gak tahu kayak penghiburan dari mana itu datang. Tiba-tiba datang begitu aja. Nah itu damai sejahtera Allah. Kenapa? Bukan tergantung situasi dan kondisi, tapi tergantung pribadinya. Pribadi sama pribadi Roh Kudus. Syaratnya apa ya? Tadi Roh Kudus mengajar kita dan mengingatkan kita. Mengajar kita apa? Firman Tuhan. Amin. Nah tapi untuk mengalami damai sejahtera Allah ini, untuk mengalami dihibur oleh Roh Kudus, itu ada syarat. Yang pertama Bapak Ibu, nah ini kita sudah mau terakhir ya Bapak. Syaratnya apa yang pertama? Yang pertama sudah ada Roh Kudus dulu dalam hati kita. Kalau belum ada Roh Kudusnya, siapa yang mau dihibur? Siapa yang mau menghibur? Mohon maaf Bapak. Siapa yang mau menghibur kita kalau Roh Kudus belum ada di dalam diri kita? Nah makanya kalau hari ini dalam hati kita, dalam hidup kita engkau merasa engkau kok susah bersuka cita, engkau kok susah mengucap syukur, mungkin belum ada Roh Kudus dalam hatimu. Jadi apa yang harus dilakukan Pak? Yang harus dilakukan adalah kita buka hati. Ya, buka hati kita untuk Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Ya, aku mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu juga Roh Kudus akan diberikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita.
Ya, jadi syarat pertama apa? Harus ada Roh Kudusnya dulu. Kalau belum ada, ya kita minta supaya Tuhan untuk berdiam di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, syarat yang kedua apa? Buka hati kita dan biarkan Roh Kudus menjamah dan memberikan damai sejahteranya. Ya, buka dulu hatinya Bapak Ibu. Seringkali Roh Kudus mau kasih damai sejahtera, tapi kita ini seringkali yang tutup hati. Ya, keras hati. Gimana sih caranya kita tutup hati dan keras hati? Ya, dengan kita fokus terus semua sama masalah kita, sama persoalan kita, sama orang-orang tadi yang mengecewakan hidup kita, fokus sama suami kita yang gak berubah-berubah, fokus sama istri kita yang mungkin menjengkelkan, fokus sama anak kita yang gak sesuai harapan kita, gak sesuai keinginan kita, yang selalu mengecewakan kita, fokus kita ke situ terus, itu yang membuat hati kita tertutup. Itu yang membuat hati kita tidak mau dijamah dan diberikan damai sejahtera. Hari ini kalau engkau mendengar firman Tuhan ini, buka hati kita. Sejenak saja jangan pikirkan masalah, sejenak saja pikirkan Tuhan. Alihkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena Roh Kudus mungkin sudah memberikan damai sejahtera. Ya, sudah mau mengajar, sudah mau mengingatkan, tapi kitanya yang keras. Kitanya yang enggak mau, kitanya yang bulat aja gitu Bapak. Kita aja yang sukanya cari susah sendiri. Cari soroe dewe Bapak Ibu. Mari buka hati kita. Ya. Di tengah dunia yang makin berat ini Bapak Ibu. Ya, dunia di luar sana makin berat. Apa yang kita hadapi di depan juga tambah berat, ya. Kita dihadapkan dengan sebuah realita bahwa keadaan tidak semakin gampang, keadaannya kan semakin sulit, ya. Kita juga dihadapkan mungkin dengan realita-realita di sekitar kita, dari keluarga kita, dari orang-orang yang kita kasihi. Ya mungkin sementara ini mereka mengecewakan kita. Kita dihadapkan dalam realita kayak gitu. Dalam keadaan gitu orang pasti sulit Bapak Ibu untuk mengucap syukur, untuk punya damai sejahtera. Ya, untuk bisa terhibur itu sulit sekali. Makanya enggak heran banyak orang Kristen yang akhirnya lompat dari mall lantai 4, lompat dari lantai 5. Kenapa? Karena enggak ketemu dengan yang namanya damai sejahtera Bapak Ibu. Sekian lama dia nunggu, tidak ada damai sejahtera, tidak ada damai sejahtera. Tidak ada yang menghibur dia, tidak ada yang membuat hatinya sukacita. Akhirnya dia lompat dari lantai. Baru beberapa waktu yang lalu saya juga lihat sebuah video. Seorang ibu muda gantung diri Bapak Ibu. Gantung diri di Surabaya. Kenapa? Enggak pernah ketemu yang namanya damai sejahtera. Enggak pernah menemukan yang namanya damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, orang kalau enggak ketemu damai sejahtera itu bisa bahaya sekali Bapak Ibu. Makanya hari ini sungguh-sungguh kita buka hati kita, minta Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus menjamah, mengajar dan mengingatkan kita, menghibur kita, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Siapa yang mau? Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian tadi sebelum firman Tuhan, dan nanti saya minta untuk Pak Edi untuk menutup, untuk pesannya juga mungkin berdoa. Mari Bapak Ibu hadapkan hati kita ke fokus kita ke Tuhan, kita akan pujikan lagu firman tadi Bapak Ibu. Segala
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersyukur terima kasih Tuhan atas selawatan-Mu kebenaran firman Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi kami. Ternyata kami tidak sendiri, kami diberikan penolong yang luar biasa, penghibur ya dari Tuhan. Itu Roh Kudus Tuhan yang menuntun siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati Odi yang sudah selalu berkat malam hari ini, tambahkan nikmat marifat, kuasa urapan menyertai setiap pelayanannya, singkapkan sesuai firman bagi dia, dimanapun dia melayani dia menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati keluarganya, kebutuhan mereka di Tuhan, juga anaknya, sekolahnya dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Tuhan segala selamanya. Sebentar kami akan berikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami yang kedua ini untuk digunakan untuk diakonia di tempat ini. Terima kasih yang memberikan persembahan kembali lipat ganda. Terpuji Tuhan kal selamanya. Dalam nama Yesus semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Mari kita saling memberkati satu dengan yang lainnya Bapak Ibu Saudaraku. Kita diberkati Tuhan malam hari ini dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih dahsyat lagi bersama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang diberkati berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Ya silakan duduk. Shalom. Siapa yang sudah terima berkat firman Tuhan? Wah luar biasa ya, kita harus punya Roh Kudus penghibur bagi kita, amin. Karena Roh Kudus itu yang menuntun, membimbing kita ya, untuk mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ya kita walaupun kita baca firman Tuhan, kalau Roh Kudus yang tidak bukakan itu kita tidak ngerti. Amin. Ya, karena firman Tuhan itu dengar baik Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3:16, dia itu yang menyatakan kesalahan kita dan mendidik kita hidup dalam kebenaran. Roma 8:26 tadi dikatakan Roh Kudus yang itu menolong kita dari kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus menolong kita dari kekurangan-kekurangan kita dengan doa-doa dan yang tidak terucapkan. Amin. Ya, mari kita. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus juga memberikan katanya firman Tuhan tadi bahwa Roh Kudus itu memberikan kita damai sejahtera yang dari Tuhan, yang beda dengan damai sejahtera yang ada diberikan oleh dunia ini. Senang selama di dalam pub itu senang, tapi pulang lagi tambah senep. Ya, jadi dia punya damai sejahtera itu sukacitanya cuma sementara saja.
hanya sejenak saja. Pulang ya podo ae tambah senep. Tapi kalau damai sejahtera dari Allah itu luar biasa. Amin. Makanya perlu kita punya Roh Kudus ya. Roh Kudus yang menolong kita, yang membimbing kita. Sama ya kemarin beberapa waktu ini saya selalu diingatkan sama pengurus-pengurus. Ayo Pak Gem, lo kenapa? Cicilan bukan cicilan apa ini? Sewa rukonya sudah montek. Tak tahu mau cari di mana ya. Ini sudah naikkan tahun lalu, ini naikkan lagi. Sudah mau habis. Tenang saja. Kalau kita punya firman Tuhan, Roma 11 ayat 11 berkata, kalau kita sungguh percaya, tidak pernah dipermalukan. Kita tidak pernah dipermalukan. Kenapa? Karena saya pernah alami. Tinggal besok harus keluar. Hari ini Tuhan buka jalan. Tinggal besok. Ini kita bilang masih 1 minggu, tidak apa-apa. Tenang aja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Ya kita sudah saya saksikan. Saya cuma muter 1 kali gini, cuma lihat loh kok ada yang di. Tapi secara manusia tidak mungkin ya. Karena apa? Karena itu 2 ruko besar. Ya tidak mungkin kita bisa untuk sewa itu. Karena 2 ruko besar. Tapi saya ini Roh Kudus bilang coba telepon. Tak telepon itu yang bagian pemasaran itu ya. Saya bilang ini untuk persekutuan. Oh nanti saya sampaikan kepada yang punya. Secara manusia dia butuh duit. Tapi kalau Tuhan yang sudah gerakkan hatinya, Roh Kudus sudah bekerja. Besoknya saya ditelepon, enggak sampai 1 minggu 1 hari, besoknya saya ditelepon. Pak, dengan harga yang Bapak mau dan cuma harusnya dia mintanya hampir 100 juta ya, 85 harus 2 tahun. 85 harus tadi 170. Oh kami enggak mampu, cuma hanya 1 tahun saja. Dan enggak sampai segitu. Cuma bisanya ya sedikit saja. Separuhnya, hampir separuh. Dan bukannya luar biasa, akhirnya dia berikan. Dan bukan hanya dia berikan bagi Tuhan. Dan tadi siang kemarin saya sudah transfer, tadi siang saya di WA lagi. Pak, minta tolong, saya boleh minta tolong? Boleh. Saya boleh minta nomor rekeningnya. Wah, itu saya paling suka itu. Kalau ditanya. Loh, ya saya Pak minta nomor rekeningnya. Loh, ini loh yang secara manusia enggak mungkin orang kita sewa dia, kok dia minta rekening saya. Untuk apa? Saya bilang. Nanti untuk saya bantu untuk pelayanannya Bapak, saya bantu. Bukan hanya diberi rekening, tapi diminta nomor rekening sekalian. Ya, itulah kalau kita punya Roh Kudus yang selalu menuntun membimbing kita. Ya, kita akan selalu melalui sukacita. Kelihatannya sulit. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu kerjanya lambat, tapi tidak pernah terlambat. Ya. Amin. Ya. Mari kita selalu bergaul intim dengan Roh Kudus ya. Selalu pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari ya, supaya kita selalu dituntun setiap langkah-langkah kita. Amin. Ya. Pengumuman, sekalian diskusi pengumuman. Besok pagi kita mulai bongkar-bongkar, kita mulai pindah ya. Jadi sudah dapat juga mobil ya. Stefan sudah atur ya, dari temannya Stefan sudah atur untuk mobil. Dan juga mulai jam berapa Mama Olia? Jam 7 ya, jam 7 sudah siap, kita mulai pindah ya, ke yang lebih besar ya, yang tidak seperti ini ya. Kalau mau saya misalnya Tuhan, masa kalau mau ibadah harus masuk mau kamar kecil harus lewat, masuk rekam lagi. Nah, sekarang enggak, jauh lebih besar ya, jauh lebih besar demi kemuliaan nama Tuhan ya. Oke ya, kita bersyukur Tuhan itu baik ya. Tuhan baik bagi jemaat kita ya, bukan saja ada satu pengusaha juga bilang ya setiap tahun dia mengadakan retreat ya, buat retreat ya seluruh ya, maksudnya seluruh dari Perak, cabang di Perak, cabang di Jember, sama Pondok Chandra, bahkan sama tahun lalu Manado ya, Elroy Manado juga gabung sama-sama kita adakan retreat ya. Kemarin sedang ngomong-ngomong, gimana Pak? Dia ngomong kalau 2 kali sebulan setahun 2 kali. Oh saya mau, itu kita mau sekali itu ya. Iya kalau sekali. Jadi betapa Tuhan mengasihi kita ya, pelayanan kita ini Elroy ya. Oke, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi serius dengan kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan tutup, kita angkat bangkit berdiri. Minta maaf. Untuk ibadah Kamis depan kita ada ibadah ucapan syukur ya. Ucapan syukur Perak juga akan datang. Mungkin tidak tahu nanti Jember akan datang juga, tidak tahu. Kita ucapan syukur dimulai jam 6. Ya,
Dan pembicara untuk Kamis depan adalah Ibu Pendeta dari Gembala Goshen, Ibu Elisafat Susan ya. Jadi yang khotbah nanti Ibu Elisafat Susan ya. Kita bakal bawa ibu-ibu bawa konsumsi sendiri-sendiri ya. Bawa konsumsi sendiri-sendiri. Dan untuk tahu hari Kamis jam 6 kita mulai. Ya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kedua tangan kita. Kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur, kami bangga memiliki satu-satunya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan atas lawatan-Mu untuk sepanjang ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Sungguh kami merasakan kehadiran Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami. Bahwa kami tidak sendiri, kami punya penolong, punya penghibur yang lain. Itu Tuhan Roh Kudus yang selalu menuntun membimbing kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan meteraikan Roh Kudus setiap firman baik kami, mampukan untuk kami selalu melangkah dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur biar yang malam hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Apapun bergulungan jemaat, bagi masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan dalam bisnis, masalah apa saja, Tuhan yang berikan jalan keluar. Yang imannya lemah, dibangkitkan imannya, semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka untuk mencari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bagi mereka Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa untuk semua kebutuhan jemaat umat Tuhan hamba Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang mencukupi Tuhan. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Baik yang di rumah juga, di rumah sakit disembuhkan, khususnya teman kami, sahabat kami, rekan kami Daniel Tuhan, yang ada di rumah sakit Mitra Tuhan. Tuhan berikan dia kekuatan, penghiburan, jamah. Kami menopang tangan bersama sepakat. Kami lepaskan roh kesembuhan, pemulihan bagi Daniel. Sehingga kakinya dipulihkan kembali. Urat-urat, saraf-sarafnya, sendi-sendinya, tulang-tulangnya. Semuanya dipulihkan dalam nama Yesus. Dia berjalan normal kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita dan wisata turun atas Daniel Tuhan dan keluarga. Terima kasih, usaha bisnisnya diberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk program-program PDL Roy Tuhan. Tuhan yang menolong, memberkati, urapi dengan kuasa urapan Kudus, baik itu doa pagi dari Senin sampai Sabtu Tuhan. Tuhan yang urapi dengan kuasa urapan Kudus, berkati Tuhan. Dan juga ibadah Zoom meeting Tuhan di hari Rabu Tuhan. Kami belajar untuk memahami firman Tuhan.
pemahaman Alkitab ini. Tuhan yang bekerja, Roh Kudus urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan juga setiap bulannya ke penjara Tuhan. Pelayanan retreat setiap tahun dan juga pelayanan tatap muka dari setiap cabang-cabang maupun yang di pusat. Di mana di pusat ini kami rekam juga melalui YouTube. Tuhan yang memberkati semua untuk kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang bekerja Tuhan, yang berbisnis, Tuhan yang memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat mereka semua lancar, berhasil, sukses. Mereka menjadi kepala, bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah kuliah, buat mereka berhasil, sukses. Tuhan tambahkan akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, semangat belajar, dan juga Tuhan hikmat yang dari Roh Kudus Tuhan. Terutama berikan juga udah dijauhkan mereka dari pergaulan buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terutama kami juga bersyukur untuk semua mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, dikembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk rumah ibadah yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, itu kasih dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih yang sudah menopang itu semua jemaat-Mu PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda, khususnya Ibu Martini, pemilik dari ruko ini Tuhan, kembalikan dia lipat-lipat ganda. Usaha bisnisnya diberkati, dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Mungkin juga Richard yang menopang untuk kami boleh mendapatkan rumah ibadah ini, kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Dimana besok kami mulai Tuhan untuk pindah, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkati, semuanya lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tim juga musik yang sudah menopang pelayanan PDL Roy bersama WL juga kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat-Mu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman malam hari ini. Tuhan, terima kasih. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus. Urapi dengan kuasa urapan yang kudus, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, kesehatan Tuhan tambah-tambah bagi kami. Mereka yang sudah membawa berkat ini Tuhan, Ibu Erna, Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Kebutuhan cukup itu Tuhan, kesehatan, kekuatan, iman berlipat-lipat, tambah-tambahkan baginya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Serta lindungi, pimpin, tibakan dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari krisis susuan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk ke jalan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. dan duduk.